kembali lagi bersama Podvesta, Podcast Sinvesta, episode ke-9. Bersama saya, Natasha Pamesida Diva. Dan saya, Sri Alfirda. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentunya sudah tidak terdengar asing lagi, yaitu fenomena catcalling. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol, ditemenin sama Mas Teo. Halo Mas Teo, apa kabar? Halo, halo, apa kabar semuanya? Selamat malam ya teman-teman semuanya. Baik, Mas Teo sehat kan ya? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat secara fisik, secara emosional, secara finansial, gitu. Harus lengkap ya. Menurut WHO banget ini ya. Iya, menurut WHO banget nih kan kalau sehatnya. Oke, Mas Teo sekarang kalau boleh tahu lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk overthinking. Enggak ya. Sekarang lagi sibuk karena kemarin baru wisuda. Jadi sekarang kita lagi sibuk nyari-nyari kerja dan juga sekarang ini lagi aktif di dunia pageant atau duta gitu ya. Sekarang lagi aktif di duta anti narkoba dan juga ntar lagi karena ada peringatan hari ulang tahun BNN dan juga ini lagi sibuk kegiatan nih terkait penyuluhan SD terkait bahaya narkoba gitu. Jadi tetap produktif ya, bagus-bagus. Hmm. Oke, buat teman-teman pendengar Podvesta yang mungkin belum tahu nih tentang Mas Teo, nah aku bakalan nge-spill dikit ya tentang narasumber kita kali ini. Jadi Mas Teo ini memiliki nama panjang Ahmad Theophany, yang merupakan alumni juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember angkatan 2016. Mas Teo ini pro banget di bidang desain, video editing, public speaking-nya yang super keren, dan tentunya wawasan di bidang kesehatan juga nggak perlu diragukan lagi, karena Mas Teo ini pernah jadi duta anti narkoba, betul ya Mas? Betul sekali. Dan udah banyak prestasi lain yang diraih yang kalau aku sebutin satu persatu, ntar podcastnya nggak mulai-mulai nih. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja menuju pertanyaan pertama untuk podcast kita kali ini. Siap ya, Mas? Oke, oke. Tadi nama pendengarnya siapa? Sobat podcast lah? Podvesta, ya. Oh, Podcast podcast. Investa. Oke, untuk pertanyaan pertama, jadi apa yang terlintas di pikiran Mas Teo ketika mendengar kata catcalling? Catcalling, memanggil kucing. Bukan ya? Iya, mendingan kucing kan ya, catcalling. Kalau kita pertama kali mendengar, nggak tahu itu apa, pasti memanggil kucing, kira-kira seperti apa. Tapi kalau teman-teman, sebenarnya catcalling itu sering nih dilakuin, apalagi yang teman-teman laki-laki nih gitu ya. Teman nggak tahu kalau itu namanya catcalling, gitu kan. Biasanya kalau kita itu ketika ada seseorang nih gitu ya, ada di hadapan kita ataupun sedang jogging gitu, biasanya laki-laki tuh suka tuh yang namanya melakukan catcalling ini. Apa yang dilakukan biasanya gitu ya? Biasanya manggil gitu ya, namanya misalkan, "Hei cantik," ataupun "Wah, badannya," gitu ya. "Noles sedikit dong," misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang dinamakan catcalling gitu. Jadi menggoda ya, kayak nada-nada menggoda yang nantinya ditujukan kepada seseorang gitu. Nah, di masyarakat kan seringkali bentuk fenomena catcalling itu dikemas dalam bentuk pujian, nasihat, dan lainnya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Theo sebelumnya. Lalu menurut Mas Theo, bagaimana cara kita membedakan antara catcalling dengan pujian? Oke. Memang kalau teman-teman mendengar ya kata-kata yang dipakai pada saat catcalling itu kan kalau dilihat secara kata itu sebenarnya "Hei cantik" kan memuji. Tapi pada saat menyampaikan itu biasanya para catcaller, kalau ya bahasa kerennya itu namanya yang melakukan catcalling namanya catcaller, itu biasanya menggunakan nada-nada yang menggoda, yang sensual. Siapa nanti kita membedakannya gitu kan dengan pujian. Kalau misalkan si korban ataupun yang ditarget si catcaller itu merasa tidak nyaman ataupun merasa cemas ataupun nanti sampai ketakutan, itu sudah masuk dalam catcaller ataupun catcalling ya fenomenanya. Karena intinya catcalling itu misalkan yang sering terjadi adalah si korban adalah perempuan.
yang melakukan adalah laki-laki. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga sih laki-laki juga kena seperti itu. Cuma sebagian besar perempuan yang menjadi target. Nah, kalau misalnya si perempuan udah mulai merasa, wah, risih gitu ya, udah mulai merasa takut. Apalagi misalkan teman-teman yang sering CFD siapa di sini? Yang pernah CFD di alun-alun? Ya, biasanya sering gitu ya seperti itu ya. Ataupun ketika pulang habis kerjakan tugas di FKM pulang malam-malam terus ada yang manggil-manggil, ketika teman-teman di sini ngerasa sudah tidak nyaman ataupun takut, itu sudah masuk catcalling gitu ya. Cuman kalau tidak merasa atau pada saat catcaller itu ataupun ada seseorang nih yang melontarkan kata-kata tapi teman-teman nyaman, itu bukan masuk di catcalling. Cuman intinya tadi merasa takut, lalu nanti merasa cemas, terus waspada misalkan sudah masuk catcalling gitu. Kalau menurut Mas Teo tuh, apakah selalu perempuan saja yang mengalami catcalling dan kenapa kan tadi juga disebutin ya kayak kebanyakan itu korbannya perempuan. Nah, kenapa kok catcalling ini emang sering terjadinya tuh sama perempuan gitu? Menurut Mas Teo kenapa? Karena budaya masyarakat ya ataupun masyarakat kita itu di Indonesia masih beranggapan kalau laki-laki itu mempunyai nilai lebih ataupun dianggap tinggi dibandingkan perempuan. Ya, kan sering terjadi itu. Laki-laki pemimpin, laki-laki seperti ini, laki-laki seperti ini, laki-laki harus seperti ini, laki-laki harus lebih hebat dari perempuan. Nah, budaya-budaya ini ataupun pandangan-pandangan nih masyarakat terkait laki-laki yang harus lebih tinggi dibandingkan perempuan itu mengakibatkan kita para lelaki gitu ya tidak semuanya juga sih beranggapan bahwa kita mempunyai kuasa yang lebih atas perempuan. Jadi mereka biasanya menganggap perempuan itu misalkan objek tertentu, bukan sebagai manusia misalkan seperti itu. Nah, makanya hal-hal tadi kayak catcalling dan seterusnya itu sering mereka lakukan. Macam-macam tuh alasannya, nanti kita bahas ya. Terus menurut Mas Teo itu sebenarnya faktor apa yang bisa mendorong para catcaller ini ya, tanda kutip, para catcaller ini untuk bisa melakukan hal tersebut? Ini kita pakai sudut pandang laki-laki gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa nambahkan kalau di perempuan memungkinkan nggak melakukan catcalling gitu. Kalau laki-laki biasanya pertama bisa jadi iseng gitu ya. Kita duduk-duduk, terus ada satu orang seliweran lewat cantik gitu ya. Sengaja untuk melakukan tadi melontarkan kata-kata nggak sengaja gitu ya untuk candaan. Kadang kita juga melakukan hal ini itu secara spontan aja gitu. Jadi melihat sesuatu langsung kita lakukan, tidak ada niatan awal. Ada yang seperti itu juga. Nah, biasanya hal ini kita lakukan itu untuk menunjukkan apa ya, rasa interest, rasa tertarik terhadap lawan jenis misalkan seperti itu. Nah, itu lawan jenis, udah korban lah gitu sebenarnya. Kalau lawan jenis ya udah korban lebih tepatnya, karena memang catcaller itu juga termasuk dalam salah satu pelecehan seksual yang verbal terutama ya. Jadi hal tadi karena candaan ataupun iseng, ataupun kadang laki-laki itu ada budaya kayak gini, misalkan di temennya ya, di circle laki-laki, di antar temen, kadang kita tuh ditantang sama temen kita, bisa nggak kamu goda itu, ada yang seperti itu. Bahkan hal ini juga bisa di level pacaran juga seperti itu, bisa nggak kamu dapatin itu, juga ada di laki-laki seperti itu. Nah, kadang pun kita di laki-laki kadang juga sempat tanya sama teman-temanku, kenapa hal ini terjadi. Kadang terkait respon yang korban berikan itu nggak harus positif juga. Kadang kita juga mengharapkan respon-respon yang negatif. Misalkan perasaan-perasaan takut ataupun marah dan seterusnya itu kayak ada kepuasan tersendiri juga bagi sisi laki-laki. Itu sisi lainnya dari kenapa sih seorang catcaller melakukan hal tadi. Nah, itu biasanya yang menjadi alasan laki-laki melakukan hal tersebut. Gitu.
Memang seperti itu. Iya benar-benar. Kalau itu kan tadi dari perspektif laki-laki ya. Mungkin kalau aku pengen berpendapat sedikit, kalau dari perspektif perempuan, kenapa laki-laki jarang jadi korban catcalling ini? Karena menurutku kalau perempuan itu kan lebih apa ya, lebih banyak sifat gengsinya, terus lebih banyak sifat lebih apa ya, rasa malunya tuh lebih lebih dominan kan. Jadi kalau misalnya kita mau godain laki-laki tuh biasanya lebih kalah sama rasa malu, rasa gengsinya kayak gitu kan dari kalau misalnya kita perempuan yang menggoda laki-laki. Jadi menurutku mungkin itu alasan kenapa laki-laki ini jarang jadi korban tapi lebih sering perempuan gitu. Karena emang perempuan ini juga lebih apa ya? Kalau dibilang lemah juga enggak, cuman perempuan itu rata-rata ketika kita diperlakukan seperti itu nggak bisa yang langsung respon gitu ya menurutku karena kan perempuan itu responnya menurutku apa ya rada lama loadingnya. Sebenarnya kita ada sesuatu kejadian aja yang bikin kita kaget itu kita nggak bisa yang langsung respon. Pasti kaget dulu, loading dulu, terus baru kita bertindak. Beda sama laki-laki yang emang dia mendahulukan logikanya yang kalau misalnya terjadi apapun ini nggak harus kejadian catcalling aja laki-laki itu emang bisa langsung sat dia bisa langsung respon. Kalau menurutku sih kayak gitu. Benar nggak, menurut Mas Teo? Oke, paham. Ya, itu salah satu pandangan teman-teman gitu ya, terkait catcalling. Tapi yang menarik juga catcalling itu, ini teman-teman kalau misalkan di catcalling nih, perasaannya seperti apa? Kalau Biasanya yang dirasakan? kalau saya pribadi sih nggak nyaman ya. Ada rasa marah, kesel, nggak nyaman. Jadi tapi nggak pernah gubris itu. Karena kalau seperti yang Mas Teo tadi bilang itu sepemikiran sama saya. Kalau misalnya mereka itu direspon, mereka bakalan semakin jadi-jadi kan. Jadi kalau saya pribadi lebih kayak milih nggak usah digubris, nggak usah dianggap kayak kita jalan aja gitu. Paham. Natasha? Tentunya risih sih Mas kalau misalnya tiba-tiba dipanggil kayak gitu. Apalagi kan kayak kita misalnya lagi santai jalan-jalan terus cantik gini-gini kayak apa sih gitu. Ngapain gitu. Jadi kayak nggak nyaman juga pastinya. Memang uniknya catcalling itu juga kan sudah dinormalisir gitu ya, dianggap lumrah. Ini yang bahaya. Kadang masyarakat kita itu beranggapan ya udah mau di noto ae ngono gitu ya. Maksudnya seorang laki-laki tuh misalkan melakukan hal tersebut, itu masyarakat juga menganggap itu hal lumrah. Kadang malah korban yang menjadi yang kena stigma. Misalkan ya salah sopo misalkan baju seperti itu. Salah sopo misalkan make up-nya terlalu seperti ini. Paham nggak maksudnya? Padahal teman-teman di sini semuanya kan korban, gitu ya. Dari laki-laki yang melakukan hal tadi yang tidak nyaman nantinya teman merasakan gitu ya. Tapi masyarakat kadang di beberapa kelompok tertentu gitu ya menganggap hal tadi itu lumrah. Mereka ini logika yang kurang bagus lah gitu ya. Padahal teman di sini korban malah yang kena stigma, udah jatuh kena timpa tangga gitu ya. Jadi udah jadi korban nih. Kadang juga masyarakat masih menganggap ya salah sendiri gitu ya. Pakaiannya kenapa terlalu ketat misalkan, atau ya salah sendiri kenapa make up-nya terlalu menor misalkan, atau dan seterusnya. Itu masih dianggap lumrah juga nih di masyarakat. Merasa nggak seperti itu? Iya benar-benar. Dan menurutku juga kenapa hal ini dianggap lumrah biasanya para laki-laki ini tuh mereka bersembunyi di balik kata bercanda nggak sih? Mereka menganggap ya kan ini bercanda. Terus kan perempuan itu memang terkenal sebagai makhluk yang mendahulukan perasaan ya. Jadi pasti mereka bilangnya kayak baperan. Padahal kan kita cuma bercanda. Padahal menurut saya konsep bercanda itu ketika kedua belah pihak bisa tertawa dan menikmati candaan itu. Tapi ketika cuma satu pihak aja yang happy, merasa puas, tapi yang satunya lagi nggak nyaman, bahkan mungkin kalau dia merasa dirugikan, menurut saya itu udah di luar konteks dari bercanda ya kan. Cuman banyak masyarakat kita tuh yang suka aja bersembunyi di balik kata bercanda dan kita yang dituduh baperan untuk membenarkan apa tindakan yang mereka lakukan gitu kan. Nah dari tadi kan kita nanyain pendapat Mas Teo nih
terkait catcalling. Tapi sebenarnya Mas Teo pribadi pernah nggak jadi korban dari fenomena catcalling ini? Atau mungkin menjadi saksi dari kejadian catcalling ini? Korban pernah, ya. Ya apa ya? Jelasin nggak ya? Agak unik gitu ya. Ya memang persentasenya kecil gitu ya. Biasanya kan yang laki-laki itu yang menjadi korban pasti dia mempunyai satu hal yang bernilai daya tarik gitu ya. Itu pasti. Pun juga dari sisi kita ke perempuan, pasti perempuan mempunyai daya tarik tertentu sehingga kita akan melakukan hal tersebut. Kalau standar aja atau biasa aja nggak satu hal tentu biasanya kita akan jarang juga melakukan hal tersebut. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga sih akan tetap dilakukan. Bahkan orang yang kerudungan pun juga pernah di catcalling misalnya seperti itu. Nah kalau saya sendiri biasanya simpel aja sih, misalkan kata-kata ketika ke wisata gitu ya, ada orang perempuan di gerombolannya gitu ya, kayak seolah-olah dirumpiin ataupun mendengar juga kalimatnya mereka, yuk ada cogan tuh dan mendengar itu juga saya jadi kayak ada perasaan risih juga. Pun aku sendiri pun kadang juga ada beberapa kena catcalling itu dari yang laki-laki. Cuman laki-lakinya itu apa ya? Agak apa ya? Aku biasanya. Agak oleng. Iya ya. Agak oleng. Orientasinya itu mungkin sesama juga. Aku nggak tahu juga. Cuman kadang kalau kita pakai kata kasarnya misalkan ke arah banci ataupun seperti apa itu juga saya melakukan seperti itu. Kadang sampai juga di sentuhan juga sampai ke arah sana juga kadang pernah dirasakan gitu kan. Nah ini levelnya catcalling juga sangat berbahaya misalkan nanti sudah sampai di sentuhan fisik gitu ya. Karena kadang pelaku si catcaller itu biasanya menaikkan levelnya gitu ya. Menaikkan level apa ini tindakannya gitu ya. Yang mulai misalkan hanya omong, terus ditambahi bersiul, ditambahi misalkan dengan gestur-gestur tertentu yang sensual misalkan, dengan kedipan mata ataupun apa menggigit bibir misalkan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi memang catcalling ini nggak menutup kemungkinan di semua gender ataupun jenis kelamin itu merasakan gitu ya. Karena memang nggak tahu ya. Karena tadi lebih suka dianggap bercanda. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Ketika kita sudah mulai merasa nggak nyaman, itu sudah masuk kategori catcalling gitu kan. Kalau tanggapan Mas Teo pas ada di posisi itu, lagi digoda oleh para catcaller ini, gimana tanggapannya Mas Teo? Ada beberapa hal yang tak lakukan. Pertama, biasanya tidak hirau, berarti dibiarkan aja, dan juga bisa menyampaikan kayak gestur yang tidak suka, gitu ya. Misalkan mengernyitkan dahi misalkan, ataupun menunjukkan ekspresi nggak suka bisa gitu, atau menunjukkan ekspresi marah, bisa juga bisa seperti itu. Itu biasanya yang dilakukan. Cuman paling sering itu ya udah biarkan aja, ya, seperti itu. Dihindari aja, menjauh dari mereka, bisa juga seperti itu. Iya benar-benar. Kadang di sekitar kita juga sering kan mungkin teman-teman kita. Tapi kan kalau saya pribadi mungkin saya perempuan ya di lingkup pertemanan saya sih nggak pernah tuh yang godain cowok duluan. Tapi mungkin kalau di circle laki-laki mungkin pernah ya. Waktu itu pernah sih kayak kejadian itu bukan teman saya tapi kayak kita duduk rada berjarak tapi tidak terlalu jauh. Jadi saya mendengar percakapan perkumpulan laki-laki ini terus pada saat itu salah satu dari mereka ada yang mencoba mengingatkan kayak kalau ngomong bahasa Jawanya ojo ngono kayak gitu-gitu. Tapi nyatanya balik lagi para pelakunya ini si catcallernya itu bahkan tidak mau menghiraukan ucapan temennya karena merasa ya apa yang mereka lakukan itu benar dan gak masalah kayak gitu. Jadi susah juga ya untuk menghilangkan budaya yang buruk dari Indonesia ini. Karena masyarakatnya susah diedukasi, ya kan? Tapi kalau FKM sebenarnya nggak boleh loh ya. Soalnya kita udah belajar komunikasi, di komunikasi itu udah ada respect, jadi menghormati orang lain, juga berempati. Berempati itu kan menghargai perasaan orang lain gitu ya. Kalau FKM sampai laki-laki nih kayak ngono,
parah ya Rara, nggak pernah dapat nih dasar komunikasi berarti ini. harusnya udah nggak ada itu kalau teman FKM. Cuman memang yang menarik juga di catcalling, memanggil kucing di catcalling ini, coba deh teman-teman browsing ataupun searching ataupun mendalami aspek hukumnya gitu ya, kayak misalkan sanksi yang ada kepada pelaku, mungkin bisa dianggap kalau di Indonesia nggak ada gitu ya, maksudnya undang-undang gitulah, maksudnya peraturan tertentu yang jika ada pelaku catcalling nanti disanksi sekian dan seterusnya. Kayaknya tadi sepanjang aku juga mengecek itu masih belum ada juga di Indonesia terkait regulasi nih sanksi tertentu misalkan kepada catcalling. Mungkin yang itulah juga mengakibatkan jadi hal ini ya nggak terkontrol gitu ya, karena memang nggak ada regulasi ini secara regulasi. Cuman harusnya juga masyarakat mempunyai apa ya, sanksi sosial harusnya. Kalau memang kita mau mengubah hal ini, secara regulasi hukum memang nggak ada, cuman setidaknya kalau kita mau anu nih gitu ya, jangannya di lingkungan kita dulu kita educate bahwa hal ini loh nggak bagus, bahwa catcalling itu loh salah satu bentuk pelecehan. Kita edukasi di circle kita dulu aja. Sesimpel kita bawa ini ke tongkrongan kita. Sesimpel kita bawa bahasan ini ke ngopian kita, ke tempat ngopi kita, gitu. Sesimpel itu. Nanti akan terbentuk tuh kesadaran dari teman-teman yang ingin terkait fenomena catcalling ini mulai menurun di sekitar kita gitu. Itu sih. Nah, iya. Nah, tadi kan Mas Teo sudah menceritakan nih pengalamannya terkait fenomena catcalling. Lalu sekarang aku ingin tanya ke Mbak Afida nih, apakah Mbak Afida ini sendiri mengalami fenomena catcalling ini?